Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua, amin. Kali ini saya akan membawakan rangkuman kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika Baiat Aqabah yang kedua. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja, check it out. Baiat Aqabah yang kedua terjadi di tempat yang sama ketika terjadi Baiat Aqabah yang pertama, yaitu di lembah dekat Bukit Aqabah. Sayangnya peristiwa ini diketahui oleh seseorang, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Dengan adanya pembaiatan tersebut, orang kafir Quraisy merasa terancam. Pada tahun ke-13 kenabian, penduduk Yasrib yang berjumlah 500 orang pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, dan 75 orang diantaranya sudah masuk Islam. Rombongan ini dipimpin oleh Arbaro bin Mabrur, seorang muslim. Di tengah-tengah perjalanan terjadi percakapan antar sesama muslim. Salah satunya mereka mengatakan, "Wahai saudaraku, bagaimana kita membiarkan Rasulullah berdakwah dengan penuh penolakan dan ejekan dari kaumnya sendiri di Mekah?" Iya juga sih, sebenarnya tidak hanya beliau yang memikirkan, aku juga berpikir begitu. Mereka telah merasakan penderitaan selama ini. Ada beberapa alasan kenapa penduduk Yasrib itu dapat menerima Islam dengan mudah, di antaranya yang pertama, akibat perang saudara selama bertahun-tahun, maka di kota Yasrib tidak ada senior yang tersisa. Yang ada hanya orang-orang muda yang berpikiran sangat luas. Yang kedua, orang-orang suku Khazraj dan suku Aus sudah lelah terus berperang. Ketika Islam datang dan menawarkan perdamaian kedua belah pihak, mereka pun menyambutnya dengan sukacita. Setelah orang Yasrib sampai di Mekah dan sudah melakukan ibadah haji, dua orang dari kaum Ansor yaitu Ka'ab bin Malik dan Al-Bara bin Ma'run mencari Nabi Muhammad, dan pada akhirnya mereka pun menemukan Nabi Muhammad sedang di halaman masjid bersama Abbas bin Abdul Muthalib. Al-Bara dan Ka'ab pun menyatakan ingin dibaiat. Maka terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan pertemuan di hari-hari tasyrik di lembah Bukit Aqabah. Dan sebaiknya kita bertemu di malam hari, di saat orang musyrikin sedang terlelap. Dan benar saja di sepertiga malam terjadi pembaiatan, yang dikenal dengan Baiat Aqabah Kubro. Kaum Ansor yang terdiri dari 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita telah menunggu Nabi Muhammad SAW di lembah Bukit Aqabah. Tak lama kemudian muncul Abbas bin Abdul Muthalib yang masih musyrik menghadiri prosesi Baiat Aqabah kedua yang akan dilakukan oleh keponakannya. Beliau juga yang membuka suara tentang pembaikatan ini. Wahai kaum Khazraj dan kaum Aus, keponakanku Muhammad ini adalah orang yang kami lindungi dan sangat kami banggakan. Dia berencana bergabung dengan kalian jika rencana kalian baik dan kalian dapat memenuhi permintaannya, maka keputusan Muhammad adalah menjadi hak kalian, termasuk resiko yang harus kalian tanggung di akhir. Namun jika suatu saat nanti kalian menghinakannya, ketika kalian sudah menang, maka kesepakatan ini sebaiknya tidak dilanjutkan. Ketua suku Khazraj pun berkata, kami telah mendengarkanmu, wahai Paman Muhammad. Niat kami untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW telah bulat. Wahai Rasulullah, silahkan mengambil keputusan sesuai yang engkau yakini. Rasulullah menjelaskan syarat pembaiatan
ketika salah satu dari mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apa syarat pembaiatan ini?" Rasulullah pun menjawab, "Yang pertama, kalian harus taat dalam kondisi semangat maupun malas. Yang kedua, kalian diharuskan berinfak dalam kondisi sulit maupun mudah. Yang ketiga, kalian diperintahkan untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, kalian harus selalu setia dan tegar di jalan Allah, meskipun orang-orang mencelaku. Dan yang kelima, kalian harus melindungiku dari serangan orang-orang kaum musyrikin. Jika kalian dapat melakukan ini semua, maka balasannya adalah surga." Lalu Rasulullah pun membacakan beberapa ayat suci Al-Quran serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Aku membaiat kalian untuk melindungiku dari yang biasa kalian lakukan, untuk melindungi istri-istri dan anak-anak kalian." Al-Bara bin Ma'brur memegang tangan Rasulullah sambil berkata, "Demi zat kebenaran yang telah mengutusmu sebagai nabi, sungguh kami akan melindungi dari hal yang biasa kami lakukan. Jiwa dan anak istri kami terimalah baiat dari kami ya Rasulullah." Di saat Al-Bara bin Ma'brur berbicara, Abu Haisam pun menyela pertanyaan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami semua masih menjalin persahabatan dengan kaum Yahudi di Yasrib. Namun kami semua berniat akan memutusnya. Jika kami lakukan itu, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkanmu, apakah engkau akan kembali kepada kaummu di Mekah?" Rasulullah pun menjawab, "Darah kalian adalah darahku, kehancuran kalian adalah kehancuranku. Aku adalah bagian dari kalian, begitu pula sebaliknya. Aku akan memerangi orang yang kalian perangi dan akan berdamai dengan orang yang kalian damaikan." Setelah pembaiatan selesai, Rasulullah pun memberikan tugas kepada kaum Ansor. Rasulullah berkata, "Pilih 12 orang untuk bertanggung jawab apa yang terjadi di suku kalian." Akhirnya terpilihlah 12 orang, 9 orang dari suku Khazraj, 3 orang dari suku Aus. Rasulullah memberi pesan yang sangat penting kepada 12 orang yang baru terpilih. "Kalian semua bertanggung jawab terhadap kaum kalian, sebagaimana kaum Hawariyun bertanggung jawab atas Isa. Sedangkan aku bertanggung jawab atas kaumku, yaitu kaum muslimin." Ke-12 orang terpilih tersebut kompak menjawab, "Baik ya Rasulullah." Tiba-tiba terdengar suara yang sangat kencang seseorang yang sedang membangunkan kaum kafir Quraisy. "Wahai kaum Quraisy, bangunlah. Apakah kalian ingin melihat Muhammad dan kaum Asobiyah sedang bersamanya? Keluarlah kalian semua, mereka sedang merencanakan sesuatu untuk menghancurkan kalian semua." Rasulullah pun menyadari kejadian tersebut dan segera menyuruh kaumnya untuk bubar. Nabi Muhammad memberi komando kepada kaum Ansor untuk kembali ke perkemahan masing-masing. Namun salah satu dari mereka menyela, "Wahai Rasulullah, jika kamu menghendaki, kita akan menundukkan penduduk Mina." Rasulullah pun menjawab dengan santun, "Kita belum diperintahkan untuk berperang, sekarang kembalilah ke perkemahan kalian masing-masing dan rahasiakan pertemuan kita ini." Keesokan harinya, penduduk Mekah pun merasa tidak tenang dan segera mendatangi perkemahan kaum Yasrib. Jika benar pembaiatan kaum Yasrib dan Rasulullah terjadi, maka nyawa mereka akan terancam. Pemimpin musyrikin itu bertanya kepada kaum Khazraj, "Wahai pemimpin kaum Khazraj, apakah benar kalian telah melakukan pembaiatan dengan Muhammad untuk menyerang kami tadi malam?" Orang-orang Yasrib yang belum masuk Islam tidak tahu menahu tentang pembaiatan semalam. Jadi mereka pun menjawab,
Sungguh kami tidak tahu tentang pembaiatan apa itu. Kaumku pasti tidak akan berani seperti yang kalian tuduhkan sebelum mendengar perintah dariku. Sedangkan suku yang ikut dalam pembaiatan semalam, mereka tidak ada yang buka suara, tidak ada yang menyanggah ataupun mengiyakan. Akhirnya penduduk Mekah pun menarik tuduhannya terhadap kaum Yasrib karena kurangnya bukti. Kecurigaan mereka pun tidak pernah berhenti. Kaum musyrikin pun terus melacak tentang kebenaran tersebut. Dan beberapa orang mata-mata dikerahkan untuk mencari bukti pembaiatan tersebut. Dan akhirnya orang-orang musyrikin pun tahu memang benar pernah terjadi pembaiatan tersebut. Pemimpin kaum musyrikin pun marah dan mengancam, kali ini tidak akan aku biarkan orang-orang Yasrib keluar dari Mekah dengan aman. Pada situasi ini, orang-orang Yasrib sudah menyelesaikan ibadah hajinya dan bersiap-siap pulang ke kampung halaman masing-masing. Dan orang-orang musyrikin pun bersiap-siap mengejar kaum Yasrib. Sayangnya, orang-orang Yasrib sudah berangkat dari tadi pagi. Namun, orang musyrikin itu berhasil menemukan Al-Munzir bin Amr dan Sa'ad bin Ubadah yang masih berada di lokasi perkemahan. Dan akhirnya mereka pun ditangkap dengan mengikat kedua tangannya dan menyeretnya sampai ke gerbang pintu Mekah. Namun tak lama datanglah dua orang kaum Quraisy. Mereka adalah Al-Mut'in bin Adi bersama Al-Haris bin Had. Sedangkan Al-Mut'in bin Adi adalah orang yang pernah memberikan suaka kepada Rasulullah. Kedua orang ini meminta agar Sa'ad bin Ubadah dibebaskan. Hal ini dikarenakan Sa'ad bin Ubadah pernah memberikan perlindungan kepada Al-Mut'in yang sedang melewati Yasrib. Sementara itu kaum Ansor baru sadar. Ternyata ada dua orang kaumnya yang tertinggal dari rombongan. Mereka pun berencana kembali ke Mekah. Ketika mereka semua sedang berunding siapa yang akan kembali ke Mekah, tiba-tiba datang Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir muncul dengan kudanya. Itu tadi rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika ada Baiat Aqabah yang kedua. Jika saya salah bercerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.